Hai, Shalom semuanya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Injil yang benar. Injil yang benar yang diambil dari Galatia pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang pertama. Mari saya akan bacakan ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Elohim, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang sekarang ini, dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Tuhan dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Lalu lanjut di ayat yang ke-6, Paulus menekankan bahwa hanya ada satu Injil, yaitu apa? Dikatakan demikian, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus yang telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Apa satu Injil yang lain? Nanti kita akan bahas tentang hal ini, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Elohim? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus ingin menjelaskan di pasal yang pertama latar belakang Tuhan memanggil dia. Saudara, dia sangat yakin kalau panggilannya untuk mengikut dan melayani Kristus itu bukan karena manusia. Karena apa? Karena dia adalah orang yang bukan tidak ada kerjaan. Dia bukan orang yang sebelumnya tidak punya kepercayaan. Dia adalah orang Yahudi yang sangat kental. Dia orang yang sangat terpandang di kalangannya. Bahkan dia yang sangat mencolok di orang-orang sebayanya. Dia sangat punya pengetahuan yang sangat kuat terhadap Taurat, dan dia mengaplikasikan dalam kehidupannya. Dan poinnya adalah sangat mustahil bagi seorang Paulus untuk berubah imannya kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Yesus yang memanggil dia. Nah, nyatanya dia alami itu, makanya dia bersaksi karena Kristus, karena Yesus, karena Roh Kudus, bukan karena manusia. Karena itu mustahil. Dan seterusnya Paulus ingin menjelaskan, sekarang yang aku heran, kenapa orang sangat mudah berbalik dari Injil yang benar ke Injil yang lain. Apa ini Injil yang lain? Injil yang lain ini bukan berbicara hanya seperti pengajaran-pengajaran sekte yang sesat, seperti Saksi Yehova, seperti Mormon dan seterusnya. Bukan hanya itu. Injil yang lain ini juga bisa berbicara tentang Injil yang sering kita dengar, pengajaran yang sering kita dengar, tetapi yang diputar balikkan maksudnya. Apa artinya? Artinya demikian, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah anugerah. Manusia diselamatkan oleh kasih karunia, oleh anugerah, bukan karena hukum Taurat. Tetapi hari-hari ini bukankah kita sering mendengar orang menekankan perbuatan, pekerjaan baik, kekudusan, pertobatan, hukum Taurat, seakan-akan kalau tidak melakukan itu kamu tidak selamat, dan hanya karena kamu melakukan itu kamu akan lebih berkenan, kamu akan lebih dekat dengan Tuhan, dan chance keselamatanmu akan lebih besar. Saudara, ini mengembalikan esensi Injil kepada agamawi. Saya tidak bilang kalau kita menjadi Kristen, kita percaya Tuhan menerima anugerah, lalu kita bisa punya license to sin. Itukah yang mereka selalu debate dan katakan, lalu artinya kalau kamu terima Injil, kamu bebas berdosa? Itu bodoh, saudara, itu bodoh. Yang saya tekankan adalah yang firman Tuhan, yang Injil ajarkan adalah, bukan karena perbuatanmu kamu diselamatkan, tetapi karena anugerah. Namun setelah kamu menerima anugerah, kamu bertobat. Bukan kamu bertobat baru kamu layak menerima anugerah, tapi justru karena kamu dipilih pada saat kamu berdosa, dikatakan firman Tuhan. Sehingga pada saat kita berdosa, kita dipilih, kita menerima Tuhan, disitulah kita punya kuasa kemerdekaan, kuasa untuk hidup di dalam pertobatan. Itu yang benar, jangan dibolak-balik. Nah, Paulus heran kenapa kamu mudah sekali memutarbalikkan kebenaran Injil ini. Dan dikatakan, andaikan kesukaan manusia yang aku cari, aku gak perlu jadi Kristen, aku gak perlu jadi hamba Kristus. Karena sebelumnya aku sudah dipuji, aku sudah terpandang kemana-mana. Dia terkenal. Ini adalah Paulus yang melakukan Taurat, Paulus yang hidupnya kudus, Paulus yang hidupnya benar, Paulus yang hidupnya terpuji. Namun dikatakan, bukan itu yang aku cari.
Makanya di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11, Paulus bertentangan dengan Petrus dengan satu event, di mana waktu dia bertemu dengan Kefas di Antioquia, terang-terangan dia menentang, dikatakan di ayat yang ke-11 dan seterusnya. Ayat yang ke-12, karena sebelum beberapa orang di kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, orang-orang yang non-Yahudi. Tapi setelah mereka datang, ia atau Kefas atau Petrus dan teman-teman yang lain, yaitu Barnabas, semua golongannya ikut terseret ke dalam kemunafikan mereka. Dikatakan apa? Saudara, pada saat orang-orang tidak bersunat itu datang, Petrus yang disebut Kefas dan teman-temannya langsung berdiri dan mereka meninggalkan. Paulus marah. Paulus bilang, begitu munafik kalian. Kalau kalian saja tidak bisa menunjukkan iman yang benar, Paulus katakan di ayat yang ke-14, 15 dan seterusnya, bagaimana kamu minta orang yang non-Yahudi bisa percaya kepada Kristus? Sama hari ini, kalau kita orang Kristen tidak bisa menunjukkan iman yang benar itu iman bukan iman yang untuk show off saja. Iman yang benar adalah Injil yang benar, di mana Yesus datang bukan untuk menghakimi, Yesus bukan datang untuk menunjuk dosa orang lain, tapi Yesus datang untuk mengampuni, Yesus datang untuk menerima. Kalau kita tidak bisa menerima orang lain, kita selalu menghakimi orang lain, bagaimana orang lain bisa percaya Yesus? Muhammad Gandhi pernah katakan, aku suka Yesus, tetapi aku tidak suka orang Kristen. Wow. Sehingga Paulus marah dengan rekan-rekannya pada saat itu. Dia katakan demikian di ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang yang berdosa, apakah hal ini berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Familiar sekali bukan dengan statement saudara-saudara kita hari-hari ini selalu mengatakan, kalau kamu bicara anugerah, berarti kamu melegalkan dosa. Is grace a license to sin? Not at all, saudara. Bukan berarti setiap orang berbicara grace, setiap orang berbicara anugerah, itu selalu adalah orang-orang yang hamba dosa. Justru sebaliknya, karena kita bukan hamba dosa, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, makanya kita percaya akan anugerah dan tidak berbuat dosa lagi. Saudara, seperti halnya orang yang sedang treadmill, olahraga di atas treadmill. Saudara tahu, di treadmill itu tidak ada tujuan. Tidak ada poin A ke poin B. Di treadmill itu cuma berbicara tentang kecepatan, tentang berapa lama, berapa cepat engkau lari, berapa kalori yang dibakar, semua tentang prestasi. Tapi tidak ada jarak satu ke jarak yang lain. Tidak pernah ada tujuan. Dia akan selalu ada di tempat. Saudara bisa spend waktu berjam-jam di treadmill. Saudara bisa pamer ke orang lain, saya sudah burn my calorie, 2000 calorie. Saya sudah lari dengan speed 10. Saya setiap hari ada di treadmill. It doesn't matter. Kamu ada tetap di tempat yang sama. Kamu tidak menuju ke tempat yang lain. Kristen tidak seperti demikian. Kristen itu punya satu tujuan. Ada poin A, ada poin B. Poin A adalah poin di mana kita berdosa. Poin B adalah surga yang kekal di mana kita diselamatkan. Dan kau tidak bisa pamer seperti orang yang ada di treadmill yang selalu menghakimi teman-teman di sekitarnya yang ada di sampingnya. Kamu lari pelan amat, kamu lari cepat amat, gitu aja udah capek. Sudah, kamu sendiri sekalipun lari begitu cepat dan begitu lama, kamu tidak kemana-mana. Kamu ada di tempat yang sama, karena bukan itu tujuan Yesus menyelamatkan kau. Mari kita cek selama ini apa yang kita ajarkan dan apa yang kita lakukan. Kalau saudara percaya bahwa perbuatan itu menyelamatkan, pertanyaan saya sederhana, seberapa kudus kau bisa selamatkan? Tapi saya percaya bukan perbuatan saya menyelamatkan, tapi darah Kristus Yesus, di mana dia katakan tetelestai, it is finished. Di sana dia menyelamatkan saya dan saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah diselamatkan, kita merdeka dan kita bisa hidup di dalam kekudusan. Dan itulah poin daripada Injil yang benar. Tuhan Yesus memberkati.